Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Are you ready for the class? Today we will going to learn about the procedure text. Do you still remember what is the procedure text? Yes. Before we discuss about the material that I will teach this time, first we must discuss about what are the benefits of learning procedure text in daily life. Seperti yang kita ketahui, bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi cara dan tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurut, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Seperti contoh, dalam materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur tentang daur ulang sampah yang memiliki tujuan untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bisa kita pakai kembali atau menjadi barang yang bisa kita gunakan kembali. So the benefits that we get from learning the procedure text is that we can do or make things in a sequence and correct according to the right steps. What about the procedure text about waste recycling? What benefits can we get? Yes, the benefits that we get from studying the procedure text about waste recycling is that we can use waste or items that are not used into new items that can be reused. This is also very influential for the reductions of waste or rubbish in daily life. And then the learning objectives. After completing the learning process, I hope you can, setelah melakukan proses pembelajaran, saya harap kalian dapat membedakan ciri-ciri teks prosedur dengan teks yang lain, kemudian menganalisis struktur teks dalam teks prosedur dengan teks yang lain, kemudian mengevaluasi contoh teks prosedur yang akan saya sediakan nantinya, kemudian mampu membuat teks prosedur secara baik dan benar sesuai dengan ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Kemudian, sebelumnya sampai sini, apakah sudah jelas? Alright, let's get straight to the discussion this time, which is about the text of the procedure on how to make pots from used bottle. As I explained earlier, procedure text is text that contains ways and goals to make or do something with the right steps in sequence so as to produce the desired goals. Unlike the other text, the procedure text has sequential steps to achieve the goals we want. Usually in the procedure text there is writing that contains ways, tips, or tutorial for carrying out certain steps. Kemudian teks prosedur juga memiliki ciri-ciri, struktur, dan kaidah penulisan yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah teks prosedur yang baik. Teks prosedur ini teks yang unik dan berbeda dengan teks lainnya. Oleh karena itu, teks prosedur memiliki ciri-ciri, yaitu have a goals, kemudian contains comments or recommendations, there are conditions for doing it, use active verbs, and arrange in a sequence. And dari 5 karakter tersebut, of the 5 characteristics, there are 3 important things, namely the goals, material, and steps. Yes, these 3 things from the structure of the procedure text. Goals, materials, and steps. Goals. What is the goals? Goals contains about the final results that will be achieved if the procedure is carried out. And material? Material is contains the conditions or what is needed to do the procedure. And lastly, that is steps.
steps contains steps that must be done to achieve the goals. In addition to the characteristics and structure, the procedure text also has a writing conventions. In general, the procedure text has very prominent linguistic characteristics. Therefore, we can easily distinguish procedure text from other texts. The language rules used by the procedure text include yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah sebuah prosedur memiliki kata penghubung di awal kalimat yang digunakan untuk menghubungkan proses antara langkah satu dengan yang lainnya secara berurutan. For example, contohnya dari konjungsi temporal yang sering digunakan adalah kata selanjutnya, lalu kemudian dan lainnya atau next. Yes. Kemudian yang kedua, kata kerja imperatif. Pada dasarnya, bagian langkah-langkah teks prosedur berisikan kalimat perintah atau larangan. Hal tersebut membuat sebuah teks prosedur harus berisikan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Contoh dari beberapa kata kerja imperatif yaitu cut off until the surface is smooth. Kemudian yang ketiga, menggunakan simple present tense. Nah, penggunaan simple present tense ini dibuat dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat imperatif tadi. Dan yang terakhir adalah menggunakan multi-level number, yaitu first, second, third, dan seterusnya. Atau dalam bahasa Indonesianya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, sebagai referensi, kalian bisa melihat video teks prosedur dengan judul How to Make Pencil and How to Make a Multi-Purpose Box on YouTube. You can watch and listen to the videos also to practice your listening and pronunciation skill, right? Jangan lupa untuk memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks prosedurnya. Apakah di dalam video-video yang sudah Anda tonton tersebut sudah sesuai dengan unsur kebahasaan dan struktur teks yang telah kalian ketahui tadi? Kemudian kita langsung saja berlatih untuk membuat teks prosedur tentang daur ulang sampah. Kita bisa membuat pot dari botol bekas. Yang pertama, kita bisa menentukan judulnya terlebih dahulu sebagai goals-nya. Kita bisa menjadikan how to make pots from used bottles sebagai goals. Jadi how to make pots from used bottles as goals. Kemudian kita bisa tentukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pot tersebut. Nah, kita bisa jadikan used bottles, skisser, origami paper, and glue as materials. Goals, how to make pots from used bottles, and material is used bottles, skisser, origami paper, and glue as materials. Kemudian, setelah menentukan goals dan materialnya, kita bisa langsung membuat langkah-langkah yang urut untuk mencapai goals seperti first, piece 1 bottle used with skisser. Second, tidy the part that was cut off until the surface is smooth or not sharp. Third, origami paper skisser as you wish. Then, pass the skisser origami paper earlier onto the outer surface of the bottle using glue. After that, pot from a used bottle is ready to use. Finally, fill with soil and plants. Yup, teks prosedur tentang how to make a pot from used bottle sudah selesai. Kita bisa mengulanginya lagi. Yang pertama, kita harus menentukan goals-nya,
yaitu tujuannya. Tujuannya tadi adalah how to make pots from used bottle. Itu sebagai goals-nya. Kemudian kita bisa menentukan materials. Materials ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk mencapai goals. Nah, materialnya itu adalah used bottles, skisser, origami paper, and glue. 4 bahan itu sebagai materials. Kemudian setelah goals and materials, yang terakhir adalah kita menentukan steps atau langkah-langkah. Yang pertama, piece worn bottle used with skisser. Second, tidy the part that was cut off until the surface is smooth or not sharp. Third, origami paper skisser as you wish. Then pass the skisser origami paper earlier onto the outer surface of the bottle using glue. After that, pot from a used bottle is ready to use. Finally, fill with soil and plants. Yap, teks prosedur tentang how to make pots from used bottles sudah selesai. Sangat mudah kan? Sekarang, bisakah kalian tentukan unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur how to make pot from used bottle tersebut? Jadi, unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur tersebut adalah present tense. Yang mana present tense-nya? Present tense-nya adalah how to make pots from used bottles. Kemudian, apakah ada mengandung multi-level number tadi? Tentu saja. Multi-level number-nya adalah first, second, and third. Kemudian, temporal conjunction. Apakah ada? Ya. Then after that, finally, itu adalah merupakan temporal conjunction. Kemudian, imperative sentence, kalimat perintah. Tidy, cut, pass, fill. Itu merupakan kalimat perintah. Jadi itulah unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur how to make pots from used bottle yang telah kita buat bersama tadi. Kemudian sampai sini, apakah kalian menemukan kesulitan dalam membuat teks prosedur? Saya rasa membuat teks prosedur sangat mudah jika kita memahami ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaannya. Oleh karena itu, jika kalian merasa kesulitan untuk membuat teks prosedur, mungkin kalian belum memahami 3 hal tersebut. Untuk membuat teks prosedur kalian harus lebih dulu memahami ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan agar kalian lebih mudah untuk membuat teks prosedur dengan baik dan benar. Setelah tadi kita berhasil membuat teks prosedur, maka sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan teks prosedur bahasa Inggris dan teks prosedur bahasa Indonesia. Actually, sebenarnya teks prosedur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama saja. Hanya bahasa yang membedakan antar keduanya. Dalam teks prosedur bahasa Indonesia juga memiliki ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan yang sama dengan teks prosedur bahasa Inggris. Jadi yang membedakan antar keduanya hanyalah penggunaan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. So, is it clear? Sekarang saya mau kalian membuat teks prosedur sesuai gambar ini. Dan jangan lupa evaluasi hasil kerja kalian. Apakah sudah memenuhi ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan teks prosedur yang benar sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Selamat bekerja. Dan sebelum kalian mengerjakan tugas yang saya berikan, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi, membuat teks prosedur itu tidak sulit, asalkan kita memahami ciri-ciri struktur dan unsur kebahasaannya. Dan
tujuan kita untuk membuat teks prosedur ini adalah agar kita bisa melakukan sesuatu dengan urutannya, atau kita bisa melakukan sesuatu secara terstruktur. Dengan membuat teks prosedur, kita juga bisa menjadikan kita lebih teliti dalam menentukan langkah-langkah yang ingin kita ambil. Yep, I think that is for today. Let's we say Alhamdulillah. Thank you so much for your attention. See you on next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.